Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Bidiliyah, para pengurus DKM, para sesepuh, para ketua dan juga anggota Majelis Taklim Masjid Bidiliyah, hadirin kaum muslimin, para ahli ilmu, ahli ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadikan apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah kita lanjutkan kajian surah Al-An'am ayat 154. Surah Al-An'am 154. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa atayna Musa al-kitaba tamaman 'ala alladhi ahsana wa tafsilan وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوه لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انظروا انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Summa, kemudian setelah sebelumnya kami menjelaskan bahwa ahlul kitab, orang-orang musyrik, orang-orang yang ingkar kepada Allah,
tidak punya lagi nanti alasan ketika mereka berhadapan dengan Allah atas keingkaran, atas kekafiran, atas kemusyrikan mereka. Maka Allah di sini menegaskan ataina Musa. Kami telah menurunkan kepada Nabi Musa, memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, kitab yang bernama Taurat. Oleh sebab itu, pengikut Nabi Musa alaihissalam, pengikut Nabi Isa disebut Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu orang-orang yang memiliki Alkitab. Kaumnya Nabi Musa ada Taurat, nanti kaumnya Nabi Isa ada Injil. Kitab itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tamaman untuk menyempurnakan alladzi ahsana kepada orang-orang yang berbuat baik. Apa maksudnya? Tamaman di sini Bapak Ibu. Maksudnya adalah orang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berbuat baik, tambahan dari perbuatan baiknya itu bisa jadi didasarkan atas pengetahuannya dari Alkitab. Contohnya kita, misalnya di bulan Ramadan itu kita menambah kebajikan. Ya Allah, saya mau menambah kebajikan ini, saya istiqomahkan. Tambahan kebajikan yang kita laksanakan itu bersumber dari mana? Dari pengetahuan kita dari Al-Quran. Maka orang-orang yang sudah beriman selalu mendapatkan tambahan hidayah yang disebut dengan taufik. Jadi tambahan hidayah buat orang yang beriman itu namanya taufik. Taufik itu berkesesuaian antara pengetahuan yang kita miliki dengan amalan yang kita laksanakan. Oleh sebab itu kalau orang mengucapkan salam di akhirnya itu wabillahi taufik wal hidayah. Maksudnya apa yang disampaikan itu supaya dia sendiri bisa melaksanakan. Kita coba renungkan pada diri kita masing-masing, apakah semakin bertambah amalan-amalan yang bisa kita istiqomahkan atau berkurang? Kalau berkurang berarti kita tidak mendalami Al-Quran. Tapi kalau bertambah berarti sejalan dengan tambahan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari Al-Quran. Maka kajian yang paling bagus terhadap Al-Quran itu sifatnya mingguan, terus berjalan, karena setiap minggu setelah kita mengkaji lalu kita bisa langsung mengamalkan. Ini disebut dengan tamaman. Orang yang sudah berbuat baik itu disempurnakan kebaikannya dengan pengetahuan yang datang dari wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Wa tafsilan likulli syai'. Dan Taurat itu menjadi penjelas terhadap segala sesuatu yang selama ini belum jelas bagi kaum Bani Israel. Kenapa belum jelas? Karena syariat itu menyangkut semua hal yang ada di dunia. Tidak ada urusan dunia ini yang tidak ada syariatnya, tidak ada. Karena semua yang ada di dunia ini diliputi oleh hukumnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang baru-baru. Oleh sebab itu, maka pengambilan hukum terhadap sesuatu yang baru dilandaskan kepada Al-Quran. Kalau Al-Qurannya tidak menjelaskan secara langsung, nanti dilihat dari Al-Hadis atau As-Sunnah. Kalau Al-Quran sama As-Sunnah tidak ada, misalnya contoh seperti bayi tabung, nggak ada ya. Kalimat bayi tabung itu dalam Al-Quran nggak ada. Kemudian di As-Sunnah juga nggak ada. Covid, obat Covid-nya nggak ada. Oleh sebab itu maka harus diturunkan sampai pada tingkat qiyas. Qiyas itu ulama berkumpul untuk menentukan hukum terhadap sesuatu. Maka di sini disebutkan wa tafsilan likulli syai'.
Taurat itu menjelaskan secara detail terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum syariat. Wahudan. Taurat maupun Injil itu nanti menjadi petunjuk. Petunjuk itu apa? Sesuatu yang akan membawa kita kepada tujuan. Tujuan hidup manusia ini kepada siapa? Kepada Allah. Oleh sebab itu orang yang mengikuti Taurat, orang yang mengikuti Injil, nanti disempurnakan oleh Al-Quran, mereka ini akan sampai kepada tujuan. Tujuan kita itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berada di surganya. Warahmatan. Taurat dan Injil itu menjadi rahmat. Khususnya di sini Taurat, karena konteksnya adalah Taurat. Taurat itu menjadi rahmat. Rahmat itu apa? Kebaikan yang banyak. Itu rahmat. Dalam semua nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu ada rahmatnya Allah. Selalu. Bahkan ketika kita dalam keadaan sakit, Allah masih memberikan rahmatnya kepada kita. Bahkan kalau orang itu meninggal dunia, Allah masih menyelimuti orang mukmin itu dengan rahmatnya. Terus begitu sampai dia berada di alam barzakh, rahmat Allah senantiasa menyertainya. Oleh sebab itu wajib mengamalkan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan mengamalkan syariat itu kita akan mendapatkan rahmat. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini tidak hanya di dunia. Adanya kitab yang diturunkan oleh Allah antara lain supaya kita mengimani akan kehidupan di akhirat. Bahkan di bulan puasa ini mengajari kepada kita untuk mendalamkan sisi yang kita sebut dengan sisi rohaniah kita. Sisi rohaniah itu adalah antara lain kita harus cenderung kepada kehidupan di akhirat dibanding dunia. Dunia penting, tetapi ada yang lebih penting lagi daripada dunia. Yang lebih penting lagi daripada dunia itu adalah persiapan untuk kehidupan kita di akhirat. Wahada, dan ini Allah menggunakan kalimat ini. Kenapa? Untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu dekat. Wahada, kitabun, ini adalah kitab. Anzalnahu, yang kami turunkan, mubarakun, dengan penuh keberkahan. Jadi Al-Quran itu penuh dengan keberkahan. Oleh sebab itu maka bulan Ramadan ini menjadi berkah antara lain karena disebabkan turunnya Al-Quran di bulan itu. Jadi Ramadan itu berkah bukan karena Ramadannya sendiri, karena di bulan itu unzila fihi al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, sementara Al-Quran itu memberkahi. Maka kalau orang ingin mendapatkan keberkahan, dia harus berkaitan dengan Al-Quran. Entah dia menghafalnya, entah dia membacanya, entah dia mengkajinya, entah dia mengamalkannya, entah yang lain-lain. Semua hal yang berkaitan dengan Al-Quran memberkahi kita. Sama dengan masjid. Kalau kita mau berada dalam lingkungan masjid, apapun yang kita lakukan yang berkaitan dengan masjid memberkahi. Mubarakun. Oleh sebab itu fattabi'uhu, maka ikuti dia, laksanakan apa yang terdapat di dalamnya. Al-Quran itu disebut dalam ayat yang lain berasal dari yang hak, diturunkan oleh yang hak kepada dua
makhluk yang hak. Di dalamnya mengandung hak, mengandung kebenaran juga. Jadi tidak ada karya di muka bumi ini yang bisa, jangankan menyamai, yang bisa menandingi Al-Quran. Tidak akan bisa, karena dia firman Allah, Al-Haq, diturunkan oleh Allah melalui Jibril, disampaikan kepada Muhammad. Dua-duanya itu Al-Haq. Lalu kandungannya semuanya hak. Oleh sebab itu maka di sini dikatakan mubarakun. Al-Quran itu dekat dengan kita, maka disebut wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Tapi dia tidak akan memberikan keberkahan bagi yang tidak mengikutinya. Maka di sini kalimatnya fattabi'uhu, oleh sebab itu ikutin dia, baca dia, kaji dia, karena dengan dikaji secara mendalam itu kita akan semakin detail yang bisa kita laksanakan dalam amalan-amalan kita. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah, laksanakan perintah yang ada di dalamnya, jauhi larangan-larangannya. Maka Imam Ali radhiyallahu anhu, beliau memberikan kriteria orang bertakwa itu 4. Yang pertama, al-amal bitanzil, yaitu mengamalkan Al-Qur'annya. Jadi ciri kalau orang itu beriman itu mengamalkan Al-Qur'an. Al-amal bitanzil. Kemudian ar-ridho bil qalil, ridho dengan apapun yang ditakdirkan, diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau sudah takdir nggak bisa dirubah. Yang bisa kita rubah itu adalah sebelum takdirnya datang. Maka kita bisa pindah dari takdir yang satu kepada takdir yang lain, tapi kita tidak akan pernah keluar dari takdir. Ar-ridho bil qalil. Yang ketiga, mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kemudian yang keempat, mempersiapkan hari kebangkitan dengan amalan-amalan yang kita laksanakan. 4 ini adalah ciri dari orang-orang yang bertakwa menurut Imam Ali radhiyallahu anhu. Kenapa Al-Quran perlu dilaksanakan? Kenapa Al-Quran perlu dipraktekkan? Pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalamnya, la'allakum turhamun, supaya engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya engkau dirahmati oleh Allah. Makanya tadi kami sebut, orang Islam itu selama dia berpegangan kepada Al-Quran sama As-Sunnah, dia dirahmati oleh Allah. Tentu dengan tingkat yang berbeda-beda. Semakin dia mengamalkan, semakin dia mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai meninggal pun dia disebut dengan almarhum, orang yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan daripada Al-Quran yang didahului dengan Alkitab tadi apa? Antakulu, supaya orang-orang musyrik itu tidak berkata lagi, innama unzilal kitab ala ta'ifataini min qablina, supaya orang-orang musyrik baik yang ada pada Nabi Muhammad atau yang masih tidak beriman sekarang, supaya mereka tidak mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu hanya diturunkan kepada orang-orang sebelum kami, sementara kami tidak ada kitabnya. Padahal Allah mengatakan wahada, Al-Quran ini kitab. Kitab bagi siapa? Bukan bagi kelompok lagi. Al-Quran ini kitab bagi seluruh manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya Alkitab itu sifatnya lokal, hanya untuk kaum tertentu, maka ketika Al-Quran diturunkan, Al-Quran ini sifatnya universal.
Maka yang sering kami sampaikan, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad juga, yang hidup bersama Nabi Muhammad pada masanya, dan yang hidup sesudahnya sampai hari kiamat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau mereka tidak percaya kepada Al-Quran, tidak mengikuti Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dan juga rahmat. Rahmat dalam arti yang rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dunia mereka dapat, tapi rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka tidak akan dapat. Oleh sebab itu tidak ada keberkahan bagi orang yang tidak beriman. Tidak ada keberkahan, itu tidak ada. Keberkahan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin. Wa in kunna, dan sungguh kami, 'an dirasatihim laghafilin, tidak memperhatikan secara seksama apa yang mereka baca. Karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran, maka mereka nggak mau menengok Al-Quran aja, nggak mau mendengar bacaan Al-Quran saja, mereka langsung alergi, perlu obat alergi. Dekat dengan tempat ibadahnya orang Islam tidak nyaman. Bagaimana akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan agama Islam alergi? Ini masih jauh sekali yang begini. Maka nanti tidak ada alasan apapun bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah untuk memberikan hujjah. Mereka punya alasan, tapi alasan itu tidak kuat nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tanda-tanda Allah sudah sangat banyak untuk menunjukkan bagaimana seharusnya mereka bisa beriman. Al-taqulu, atau agar mereka tidak berkata juga, Lau anna unzila alaina al-kitab lakunna ahda minhu. Seandainya kami diberikan kepada kami ini, diturunkan kepada kami Alkitab seperti dua kitab sebelumnya, Taurat dan juga Injil, lakunna ahda minhum, kami mungkin lebih mendapatkan petunjuk dari mereka. Ini sombong. Jadi kesombongan orang-orang musyrik adalah menganggap bahwa seandainya kitab itu diturunkan kepada kami akan menjadi orang yang lebih mendapatkan petunjuk. Padahal Al-Quran itu jelas-jelas sekali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua umat manusia. Oleh sebab itu Nabi menyampaikannya kepada semua kalangan. Setelah selesai di orang-orang Arab, Nabi keluar menyampaikannya di luar orang-orang Arab. Oleh sebab itu Mekah itu diletakkan di tengah-tengah di antara pusaran bumi ini. Supaya apa? Supaya mercusuarnya Al-Quran itu bisa sampai kemana-mana. Tidak ada alasan lagi orang yang ada di muka bumi ini tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum, Allah menjelaskan, faqad, maka sungguh telah datang kepada mereka bayyinatun, penjelasan mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Penjelasannya itu apa? Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua manusia. Al-Quran ini menasah apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya, baik dalam Taurat, dalam Injil, maupun dalam suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi yang lain. Setelah Al-Quran tidak ada lagi. Sehingga kalau ada agama setelah Al-Quran, maka agama itu adalah agama buatan manusia. Wahudan, sama dengan Taurat, Al-Quran ini adalah
petunjuk yang akan membawa kita kepada tujuan. Bahkan kemarin kita mengatakan ini adalah sirat, ini adalah jalan yang besar lagi lebar, jalan yang besar lagi lebar dan lurus, siratal mustaqim. Warahmatun, dan orang-orang yang mendalami Al-Quran, yang berkaitan dengan Al-Quran, senantiasa dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Al-Quran sendiri itu berfungsi sebagai rahmat, rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi alam semesta. Karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, maka Ramadan ini menjadi mulia. Maka semua orang yang berkaitan dengan Al-Quran akan mulia. Semuanya, entah orang yang mewakafkan Al-Quran, entah orang yang membaca Al-Quran, entah orang yang membagi-bagikan Al-Quran, entah orang yang mendalami Al-Quran, tidak terkecuali, semuanya akan menjadi mulia. Oleh sebab itu, faman adlamu mimman kazzaba bi ayatillah. Oleh sebab itu Allah kemudian mempertanyakan, siapa yang lebih zalim daripada atau dibanding dengan orang-orang yang mendustakan agamanya Allah. Jadi orang yang tidak beriman kepada Allah zalim dia. Zalimnya itu karena sudah diberikan banyak kenikmatan. Salah satu dari kenikmatan yang terbesar itu adalah Al-Quran, tapi dia tidak beriman. Sudah diberikan rahmat oleh Allah yang disebut dengan Rahman, tetapi nggak nyampe pikirannya bahwa hidup ini bukan datang begitu saja, tapi hidup ini berasal dari Allah. Inna lillah. Lalu kita hidup mengamalkan ajarannya Allah, lalu kita akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Lah kok hidupnya ternyata ngikutin aturannya di luar Allah atau membuat aturan sendiri, maka pertanggungjawabannya akan menjadi sulit. Jadi kezoliman itu tidak beriman itu zalim. Bahkan kezoliman yang sangat besar. Maka kezoliman yang kecil itu adalah kezoliman yang dilakukan oleh orang yang beriman. Kezoliman yang besar itu adalah tidak mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu besar kezalimannya. Bahkan kezaliman itu tidak terampuni. Kalau sampai meninggal dia masih dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu. Tidak terampuni. Kalau tidak terampuni berarti bagaimana? Kita akan berat mempertanggungjawabkan dalam kehidupan di akhirat. Badan kita ini tidak akan mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita laksanakan di dunia. Wasadafa anha, dan berpaling dari Al-Quran. Maka tadi yang disebut, dengar Al-Quran aja dia alergi, dengar adzan dia kebisingan, dengar orang baca sholawat repot dia. Mau hidup gimana? Hidup di Alaska mungkin cocoknya. Sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina. Allah menggunakan kalimat sa. Dalam waktu dekat kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami. Kenapa dekat? Begitu dia meninggal dunia, bahkan pada saat meninggal dunia dia sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya di antara mereka sudah disiksa di dunia. Kalau dua tidak dapat, dia akan disiksa di akhirat. Akhirat itu dekat. Maka Allah menggunakan kalimat sa. Sanya itu artinya dekat. Kami akan balas mereka karena mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dengan apa? Su'al azab, dengan azab yang sangat buruk. Ini yang menyebabkan badan kita ini tidak sanggup untuk bisa menerima azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi itu harus dilakukan. Su'al azab bima kanu yasdifun, disebabkan oleh keberpalingan mereka dari tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu dari Al-Quran.
Kelihatannya masih nyaman hidup di dunia. Ya udah, nikmati aja sampai nanti datang siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah." Ini menghinakan kalimat ini. Apakah yang mereka nantikan hanyalah kedatangan malaikat? Apakah mereka menantikan maut? Jadi bagi orang-orang yang masih tidak beriman kepada Allah, apalagi nanti memusuhi Islam, apakah mereka menunggu maut? Nunggu sampai mati? Anta tiyahumul malaikah. Maka dari azabnya itu, ketika dia meninggal dunia, azabnya itu sudah diberi oleh Allah. Di alam barzakh diadab juga oleh Allah. Au ya'tiya rabbuk, atau Allah yang mendatangi mereka. Kapan ini? Nanti di akhirat. Jadi kalau yang di sini dikatakan rabbuk, kalau malaikat itu berkaitan dengan matinya orang itu. Kalau rabbuk nanti berkaitan dengan balasan Allah nanti di akhirat. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau mereka menunggu sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Apa ini? Hari kiamat. Kalau mereka masih hidup lebih panjang dari kita, apakah nunggu datangnya hari kiamat baru siksaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalimat ini kalimat penghinaan. Kalau mereka tidak segera beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunggu 3 hal ini. Tunggu kematian, tunggu datangnya hari kiamat, atau tunggu nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lepas dari 3 itu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada saat datang hari kiamat, la yanfa'u nafsan imanuha, keimanan seseorang sudah tidak lagi bermanfaat. Kapan ini? Dalam hadis dikatakan, kalau matahari sudah pindah terbitnya dari barat, lalu orang beramai-ramai masuk ke masjid, masuk Islam, dikatakan Islam mereka sudah tidak berguna lagi. Karena Allah memang pengen memberitahu kepada mereka itu bahwa ada saat keimanan itu tidak berfungsi, yaitu pada saat matahari itu sudah terbit dari barat, sudah tidak berfungsi lagi. Kenapa? Karena mereka memanfaatkan kesempatan itu, siapa tahu masih bisa. Yang masih berfungsi yang mana? Yang masih berfungsi itu ketika mereka masih seperti sekarang ini, kesempatannya masih ada, umurnya masih ada, sampai pada waktu mereka akan diwafatkan oleh Allah. Yang tidak berfungsi ketika meninggal yang mana? Sudah ditenggorokan nyawanya, dia mengatakan, saya kalau itu berislam sekarang, beriman, ada lagi malam yuhorgit. Dikatakan kalau nyawa itu sudah di kerongkongan, lalu orang mengatakan, ya sudah saya beriman sekarang. Tetapi semuanya itu tergantung pada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Au kasabat imanuha, au kasabat fi imaniha khairan, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Ini yang sebenarnya malam yuhorgir, dia beriman tapi nggak bisa lagi, amalan satu pun tidak ada. Nyawa sudah mau dicabut oleh malaikat, nah baru dia mengatakan saya sekarang beriman, nggak ada. Oleh sebab itu para ulama atas dasar ini mengatakan iman itu perlu pembuktian. Pembuktiannya adalah amalan kita. Iman itu perlu persaksian. Jadi kalau ada orang yang beriman di antara penduduk yang ada di Widya ini, kita harus pernah menyaksikan bahwa dia pernah ke masjid, atau dia berada dalam
acara-acara keislaman yang lain, sehingga kita mengatakan oh ternyata dia beriman toh. Karena ada orang yang tidak berani menampakkan keimanannya. Di Indonesia seperti ini masih ada orang yang nggak berani menampakkan keimanannya. Bagaimana kalau dia hidup di Myanmar? Gimana? Bagaimana kalau hidup di Thailand? Di negara yang mayoritas masih ada orang yang takut menunjukkan keimanannya. Ini naif. Di dunia seperti itu. Gimana kalau di akhirat? Kulin muntadiru, inna muntadiru. Tunggulah 3 saat itu, karena kami pun kata Allah menunggu. Jadi malaikat itu lah geram sekali kalau ada orang yang tidak beriman. Geram banget itu malaikat itu udah pengen nyiksa aja itu. Seandainya tidak ada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, udah dia di dunianya. Tapi tidak seperti itu. Allah tetap ingin memberikan kesempatan kepada manusia untuk memilih, karena pilihan itulah yang nanti menjadi pertanggungjawaban bagi mereka. Udah rumah begini, di dekat tempat yang bagus begini, masih tidak beriman. Berarti ya memang bukan hanya kepala batu, hati batu, semuanya batu. Di situ. Innal ladzina farraqu dinahum. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama, orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, menjadi berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Orang-orang seperti ini Muhammad tidak menjadi tanggung jawabmu. Jadi ada di dalam kehidupan ini orang yang kerjaannya memang ngerepotin orang lain, memecah belah agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa itu? Dengan membuat kepercayaan di luar agamanya Allah nanti dicampur-campurkan. Orang-orang musyrik itu mereka membuat Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membuat syariat-syariat yang lain, membuat tradisi-tradisi di luar Al-Quran. Itulah yang disebut dengan memecah belah agama. Ini berbeda dengan perbedaan yang terdapat dalam agama itu. Berbeda dengan ikhtilaf yang ada dalam agama. Ikhtilaf itu diperbolehkan. Contoh, perbedaan kita dalam niat puasa. Ada orang yang mengatakan, di antara ulama kita itu, Imam Malik mengatakan bahwa puasa itu orang boleh berniat 1 kali di awal, di bulan. Saya niat ya Allah, saya niat puasa Ramadan seluruhnya. Karena Ramadan ini satu kesatuan. Ada dalam Imam Syafi'i mengatakan, walaupun Ramadan itu dalam kesatuan, tapi hari per hari yang ada di Ramadan itu berdiri sendiri. Oleh sebab itu dalam mazhab Syafi'i niatnya harus setiap hari, setiap malam sebelum puasanya dimulai. Lalu ada Imam Hanafi mengatakan kalau orang sudah siap-siap, udah nyiapin sahur, itu udah jelas tujuannya adalah puasa. Gak usah niat pun itu udah kelihatan dari apa yang dilakukan. Nah, kita tinggal milih yang mana. Mana yang menurut kita paling kuat. Maka kalau orangnya itu cerdas, dia akan mengatakan, saya akan niat ya Allah, datang Ramadan 1 bulan, saya niat di awal, saya akan puasa 1 bulan. Lalu nanti setiap hari, dia niatin lagi. Ini namanya memperbaharui niat. Maka dia aman. Tidak itu pun kita menggunakan mazhabnya Imam Hanafi. Ya, masa saya udah nyiapin semuanya, udah dari ininya semua, tidak puasa juga kan keterlaluan. Maka dari situnya pun udah dikatakan dia niat. Nah, perbedaan pandangan dalam sisi cabang-cabangnya agama ini rahmat bagi kita. Kita tinggal milih yang mana.
Kita tinggal milih yang mana, karena masing-masing memiliki sisi kekuatan daripada pandangan-pandangan itu. Nah, yang ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan yang mana? Kita mengadakan kepercayaan bahwa mandi di Kali Jonggol itu nanti bisa membersihkan dosa-dosa kita. Nah, itu nggak benar kali. Kita punya kepercayaan bahwa kalau bangun rumah harus ada sesajennya. Nah, nggak ada. Yang kemarin. Nah, yang begitu-begitu tidak ada. Nah, maka kita harus mengatasinya dengan Bismillah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan Bismillah itu tidak akan ada yang bisa membahayakan kita, baik yang dari langit maupun yang dari bumi, kalau Allah tidak mengizinkan. Innama amruhum ilallah. Nabi mengatakan itu orang-orang musyrik itu yang masih tetap seperti itu, bukan urusan Muhammad, itu urusanku, kata Allah. Jadi engkau jangan dibingungkan dengan itu. Ya Allah, saya sudah disuruh berdakwah, tapi ternyata orang-orang masih begitu. Jadi Nabi ini saking sayangnya kepada orang-orang sering menangis malam. Sudah saya sampaikan begini, sudah berbagai cara dilakukan, tapi tidak beriman. Kenapa? Karena keimanan itu bukan urusan kita. Makanya mengajak kepada orang-orang untuk ke masjid, dalam dakwah, dalam kebajikan itu wajib bagi kita. Kenapa? Karena kalau ada orang yang kita ajak dia mau, itu keberkahan buat dia dan juga keberkahan buat kita. Makanya jangan berhenti. Kalau mengajak kebaikan bukan untuk diri kita, tapi untuk masjid atau untuk di jalan Allah, untuk kegiatan-kegiatan di jalan Allah, lakukan. Karena itu akan memberkahi bagi yang bersangkutan ataupun juga memberkahi kita secara langsung. Innama amruhum ilallah summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Summa, nanti kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang akan memberitahukan kepada mereka, kamu begini, kamu mengadakan ini, semuanya itu keluar dari ketentuan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti orang musyrik ini tidak bisa mereka mempertanggungjawabkan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebajikan, falahu asyru amsalihha, maka Allah memberikan penghormatan kepada orang itu paling tidak ditingkatkan 10 kali lipat. Jadi semua kebaikan itu diberikan penghormatan oleh Allah, bahwa dia ditingkatkan 10 kali nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya titipan kita kepada Allah. Ini saya titip, ya Allah, saya sekarang berinfak. Ya Allah, saya berwakaf, ini titipan saya. Ya Allah, saya ngikutin kegiatan ini titipan saya. Otomatis ditingkatkan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan ditingkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa'a bis-sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Tapi kalau orang beriman berbuat keburukan, berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka sebanding dengan yang dilakukan. Coba. Inilah yang nanti bagian dari rahmatnya Allah yang menyebabkan kita layak masuk surga. Karena amalan-amalan kita itu sudah ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Kalau tidak ditingkatkan, berat ini kita masuk surga. Kenapa? Karena yang kita miliki tidak 100% untuk Allah. Logikanya bahwa apa yang diberi oleh Allah kepada kita 100% itu untuk Allah. Kalau mau dikembalikan, baru itu impas. Tapi kan nggak mungkin begitu.
Kita punya rezeki kan sebagian harus kita makan, sebagian kita gunakan untuk keluarga. Hanya sebagian kecil kita letakkan di jalan Allah SWT. Sebagian kecil inilah yang sesungguhnya menjadi abadi, yang menjadi milik kita yang sesungguhnya. Makanya dia ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditingkatkan dia. Walaupun hitungan kita sebagian kecil, karena ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menutupi nanti dari semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sementara kalau kita punya dosa, hitungannya itu sesuai dengan dosanya itu. Kalau satu ya satu, kalau dua ya dua. Tidak pernah ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yudlamun, dan nanti kita tidak akan pernah dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada timbangan yang tidak tertimbang. Tidak ada amalan yang tidak tertimbang. Semuanya fair, semuanya terhitung, dan tidak ada yang dizolimi. Bahkan kita sebagai orang yang beriman bukan dizolimi, kita justru mendapatkan yang jauh lebih banyak dibandingkan yang kita bayangkan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan ancaman kepada orang-orang yang masih tidak beriman. Oleh sebab itu, kalau ada saudara-saudara kita yang tidak beriman, itu sebisa mungkin diajak dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut, supaya apa? Supaya mereka terbuka pikirannya, terbuka hatinya. Kalau mereka bisa masuk dalam keimanan, dalam keislaman, itu adalah keberkahan bagi mereka. Dan keberkahan itu tidak mengurangi sedikit pun pahalanya bagi yang mengajaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan kita terutama di bulan Ramadan ini lebih meningkat, lebih berkualitas. Karena dalam hadisnya dikatakan, Nabi itu adalah orang yang paling dermawan. Dan kedermawanannya Nabi itu terlihat lagi di bulan Ramadan. Seperti apa? Seperti angin yang semilir. Lembutnya itu seperti angin yang semilir. Dia berbuat tapi nggak kelihatan kalau dia berbuat. Dia membantu nggak kelihatan kalau dia membantu. Yang merasakan itu betul-betul orang yang dibantu. Dia melakukan apa-apa selembut angin, sepoi-sepoi basah, yang membuat orang menjadi terlena saking enaknya. Semoga kita bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im, hamdan syakirin, hamdan lillahi ni'amahu wa mukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina wa innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbal ihsanan wa ma'suma. Subhanallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangan semua itu dari kami mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.